ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Mu'aimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Mushir, Ya Mubdi, Ya Mu'ir, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muttaqin, Ya 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 Malikul Mulki Ya Dzul Jalali wal Ikram Ya Jalil Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Bari', Ya Dhar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Astaghfirullah
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzawna ma kanu ya'malun. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Mu'aimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khatib, Ya Rafi', Ya Mu'izz, Ya Mudhill, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqim, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Mushri, Ya Mubdi, Ya Mu'ir, Ya Muhyi, Ya Munir, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muttaqin, Ya Ya Rabbuf, Ya Malikul Mulk,
الجلال والإكرام يا جليل يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai seadanya dulu, Gih, sambil nunggu teman-teman yang lain. Kita nunggu juga teman-teman yang ada di Gmeet untuk bisa bergabung di kelas Aswaja kelas 10 TKJ. Ini masih asik pada orang olahraga. Sambil kita simak tentang sejarah Nahdlatul Ulama, gitu. Mungkin bagi kita itu istilahnya. Nanti bisa mencari perbandingan istilahnya referensi dari yang lain tentang sejarah Nahdlatul Ulama, adakah perbedaan-perbedaan pada sejarah itu. Halo Tagarians, para penonton setia Tagar TV dan juga pembaca setia Tagar ID, apa kabar? Senang sekali saya Kori Olivia bisa kembali menemani Anda, dan kali ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar, yaitu tentang organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Sebelum Nahdlatul Ulama didirikan, semua ini diawali dengan kalangan pesantren yang gigih melawan kolonialisme dengan membentuk organisasi pergerakan seperti Nahdlatul Watan atau Kebangkitan Tanah Air pada tahun 1916. Kemudian di tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri atau Kebangkitan Pemikiran sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Selanjutnya didirikanlah Nahdlatul Tujar atau pergerakan kaum saudagar yang dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujar itu, maka Taswirul Afkar selain tampil sebagai kelompok studi, juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Sementara itu, keterbelakangan, baik secara mental maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul tahun 1908 tersebut dikenal dengan Kebangkitan Nasional. Semangat kebangkitan memang terus menyebar kemana-mana, setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain. Sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan. Ketika Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal, yaitu mazhab Wahabi di Mekah,
serta hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islam yang selama ini banyak diziarahi karena dianggap bidah. Gagasan kaum Wahabi tersebut mendapat sambutan hangat dari kaum modernis di Indonesia. Sejalan dengan gagasan pembatasan mazhab dan penghancuran warisan peradaban, maka kalangan pesantren dikeluarkan dari anggota Kongres Al-Islam di Yogyakarta pada 1925. Dengan demikian, kalangan pesantren tidak dilibatkan dalam delegasi Muktamar Alam Islami atau Kongres Islam Internasional di Mekah untuk disahkan. Akibatnya, kalangan pesantren membuat delegasi sendiri bernama Komite Hejaz yang diketuai oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Dengan desakan Komite Hejaz dan seruan dari penjuru umat Islam di dunia, maka Raja Ibnu Saud membatalkan pengesahan tersebut dan sekarang di Mekah bebas untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan mazhab masing-masing. Selain itu, untuk mengantisipasi perkembangan zaman, lalu dibentuklah organisasi yang lebih sistematis. Organisasi yang dibentuk awalnya dimusyawarahkan dengan para kiai, lalu kemudian pada 31 Januari 1926, lahirlah Nahdlatul Ulama atau NU, yang mempunyai arti kebangkitan ulama, di bawah kepemimpinan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun merumuskan Kitab Kanun Asasi atau Prinsip Dasar dan Kitab I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah yang kemudian diejawantahkan dalam Kitab NU dan menjadi dasar dan rujukan pemikiran serta tindakan keagamaan juga politik warga NU. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah kakek Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Bernama lengkap Muhammad Hashim, dia lahir dari pasangan Kiai Asy'ari dan Halimah pada Selasa Kliwon, tanggal 14 Februari tahun 1871 Masehi. Dilihat dari silsilah keluarganya, Kiai Hashim merupakan gabungan dari dua terah, yaitu bangsawan Jawa dan elit agama Islam. Dari jalur ayah, beliau merupakan bangsawan Muslim Jawa dan sekaligus elit agama Jawa. Sedangkan dari jalur ibu, masih keturunan langsung Raja Brawijaya VI yang berlatar belakang bangsawan Hindu Jawa. Kiai Hashim lahir dan tumbuh di pesantren Gedang di Jombang, salah satu pesantren yang pernah menjadi pusat perhatian, terutama dari santri-santri Jawa pada akhir abad ke-19. Pesantren itu didirikan oleh kakeknya dari jalur ibu yaitu Kiai Utsman, sedangkan kakek buyutnya bernama Kiai Sihah, dikenal sebagai pendiri dan pengasuh pesantren Tambak Beras Jombang. Ayahnya sendiri, Kiai Asy'ari, adalah pendiri pesantren Keras. Pada umur 5 tahun, Kiai Hashim berpindah dari Gedang ke Desa Keras, sebuah desa di sebelah selatan kota Jombang, mengikuti ayah dan ibunya yang sedang membangun pesantren baru. Di sini, Kiai Hashim menghabiskan masa kecilnya hingga berusia 15 tahun, sebelum akhirnya meninggalkan Keras dan menjelajahi berbagai pesantren hingga akhirnya meninggalkan Indonesia untuk berguru pada ulama-ulama terkenal di Mekah, sambil menunaikan ibadah haji untuk yang kedua kalinya. Kembali ke Indonesia, Kiai Hashim membeli sebidang tanah di Dukuh Tebu Ireng pada tahun 1899. Di sana, Kiai Hashim mendirikan sebuah bangunan yang terbuat dari bambu sebagai tempat tinggalnya, yang sekaligus secara bertahap menjadi pesantren Tebu Ireng. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pendiri Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Ulama yang kemudian berkembang menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar tentang organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Selalu ingat juga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia, Tagar TV.